Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Seorang perempuan di kota Palembang jadi korban penipuan dengan modus menawari pekerjaan asal memberikan sejumlah uang. Hendak bela sang adik, seorang kakak di kota Palembang jadi sasaran pemukulan hingga alami luka di kepala. Ratusan umat Buddha di kota Palembang rayakan Waisak di Vihara Dharma Kirti. Kita ke informasi selanjutnya. Harga ayam potong di Kabupaten Pali berangsur turun. Ayam potong yang semula Rp45.000 per kilogram turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Di pasar tradisional Pendopo Talang Ubi, harga ayam potong dijual Rp35.000 per kilogram. Padahal sebelum Lebaran, harga ayam potong sempat menyentuh harga Rp45.000 per kilogram. Harga daging ayam potong berangsur menurun setelah 2 pekan Hari Raya Idul Fitri. Turunnya harga ayam potong ini membuat pedagang kembali bergairah, sebab mereka mulai kebanjiran pesanan dari para pelanggan. Berapa harga ayam sudah lebaran ya? Sudah lebaran sekarang jadi 35. Kemarin sebelum lebaran? 45. Ya turun ya? Turun 10.000. Pembeli ramai ya turun? Kalau rame ya, Sepi ya? tapi banyak yang pesta. Pesta ya? Yo, banyak nikah, jadi rame. Kapan normal lagi ayam digoyok? Kurang tahu juga kita nih. Goyang tiap hari turun 2.000. Kurang tahu kapan turun? Iya, Pedagang memperkirakan harga daging ayam potong ini akan kembali mengalami penurunan hingga pekan depan. Dedi Eronsyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Al-Quran yang dicetak dengan menggunakan bahan kertas tentu sudah biasa kita jumpai. Namun kitab suci umat Islam yang satu ini sangatlah berbeda karena ditulis di atas daun lontar. Seperti apa? Berikut laporannya untuk Anda. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran biasa ditemui dalam bentuk tulisan di atas lembar kertas yang menjadi buku. Namun Al-Quran yang satu ini berbeda. Ayat-ayat suci ini ada di atas lembar daun lontar. Marwani Ujang adalah sang pemilik Al-Quran yang terbuat dari daun lontar tersebut. Al-Quran daun lontar ini terdiri dari 23 lembar dan memiliki ukuran panjang 97 cm serta lebar 75 cm. Agar tetap terawat, sang pemilik menyimpannya di sebuah kotak khusus di bangunan berbentuk limas atau perpustakaan pribadinya di Desa Handayani, Kabupaten Pali. Al-Quran yang diperkirakan telah berusia lebih dari 1 abad ini masih digunakan saat memperingati Hari Besar Islam. Al-Quran lengkap 30 juz ini masih terawat dengan baik. Daun lontarnya pun masih terlihat segar, serta deretan huruf Arab timbul yang indah terlihat dengan jelas. Kalau usia secara pasti kita tidak bisa menyebut berapa tahun. Tapi yang kita pikirkan bahwa Al-Quran daun lontar ini dibuat sebelum adanya kertas. Tentunya kalau sudah ada kertas kan lebih mudah untuk menulis seperti yang Quran yang agak lebih kecil ini. Kemungkinan 1 abad bisa Pak? Hah? 1 abad? 1 abad bisa. Kalau Ya? 1 abad mungkin sekitar itu atau lebih. Lebih ya Pak ya. Ini sudah ada pernah digunakan perbaikan apa tetap original Pak? Ini original. Tadi yang kita sampaikan tadi, yang pertama dia lempengan-lempengan itu, baru generasi kedua itu merapikan ini karena ini sudah pakai teknologi. Nah coba kita lihat. Ini bukti bahwa dia sudah pakai teknologi. Agar terhindar dari jamur dan rayap, Marwani menjemur Al-Quran ini di bawah sinar matahari setiap 2 bulan sekali. Al-Quran ini didapatkan dari seorang tokoh agama di Pulau Jawa yang meminta Marwani menyimpan dan merawatnya pada tahun 2011 silam. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.
Desa Muara Rupit, Kabupaten Musirawas Utara dikenal sebagai Kampung Kolang-kaling karena hampir semua penduduknya menjadi perajin kolang-kaling. Kampung Kolang-kaling, sebutan bagi Desa Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Sebutan ini bukan tanpa alasan, mengingat hampir sebagian penduduknya menjadi produsen kolang-kaling. Mulai dari anak-anak hingga orang tua menjadi perajin kolang-kaling. Proses pembuatan kolang-kaling diawali dengan buah aren sebagai bahan dasar kolang-kaling harus direbus dahulu agar getah penyebab gatal hilang dan kulitnya menjadi lunak. Proses selanjutnya adalah mengeluarkan buah dari cangkangnya. Kemudian kolang-kaling ditumbuk hingga pipih dan teksturnya menjadi kenyal. Jual sinilah. Jual di pasar ya? Tidak. Ada orang ngambilkan dari Bengen Teluk, dari Mani Angin. Ya kita korbain. Kalau jualnya gimana harga? Harganya 15.000 1 kilo. 1 kilo. Kita Pasti ada. pasti ada ya. Kita ngambil kolang-kaling dari mana? Nyari ke dusun-dusun Maur, ya pernah membengen Rupit. Keliling ya. Ada batang kolang-kaling kan di Rupit sinilah ada juga. Bukan ada kebun deh. Bukan, ada. Kalau kita beli dengan warga petani gimana? Harganya 10.000 satu tandan. Satu tandan. Dalam satu tandan tuh cuma dapat 3,5 kilo, 4 kilo. Sekitar itu lagi. Satu tandan. Dalam seharinya tidak tertentu. Kadang tuh nyampe 10 kilo, 20 kilo sehari. Buah kolang-kaling ini didapatkan para perajin dengan cara mencarinya berkeliling kampung. Ketika pesanan kolang-kaling banyak, biasanya para perajin kolang-kaling melibatkan anggota keluarga mereka untuk membantu proses produksi. Kolang-kaling ini dijual para perajin dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Untuk mengkonsumsinya bisa dicampurkan pada beragam jenis minuman, seperti es buah, kolak, dan beragam minuman manis lainnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara. Umat Buddha di Kota Palembang merayakan Waisak di Vihara Dharma Kirti, Kota Palembang. Perayaan yang berlangsung hikmat tersebut ditutup dengan tabur bunga di pohon Bodhi. Umat Buddha di Kota Palembang merayakan Trisuci Waisak 2566 di Vihara Dharma Kirti, Kota Palembang pada Senin pagi. Prosesi Puja Bakti Waisak dipimpin Sangha dan diikuti sejumlah pandeta berlangsung hikmat. Pada perayaan Waisak kali ini mengambil tema dalam cinta kasih semua bersaudara. Upacara perayaan Waisak dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Semua umat Buddha yang melakukan persembahyangan wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kami sebagai pemuka agama Buddha mengharapkan kepada umat Buddha dimanapun mereka berada, mari mengambil momen Waisak ini. Kita tingkatkan moralitas Buddhis, yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, dan juga jangan minum makan zat-zat makanan yang dapat melemahkan kesadaran. Kita ingatkan Buddha, umat Buddha juga untuk melaksanakan cinta kasih, metta, karuna, kasih sayang. 3, simpati, rasa simpatik, karuna, upek, dan terakhir ialah upeksa, keseimbangan batin. Apabila umat Buddha melakukan metta, karuna, mudita, upeksa, maka kita yakin umat Buddha bersama umat beragama lain dapat membangun negara ini untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada prosesi Pradaksina kali ini dilakukan dengan peserta terbatas dan para peserta hanya berjalan kaki di dalam lingkungan vihara. Selanjutnya upacara diakhiri dengan menabur bunga di pohon Bodhi sebagai penghormatan Sang Buddha Gautama saat mencapai pencerahan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.